Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiatina a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi atas karunia-Nya kita bisa sama-sama dalam rangka thalabul ilmi dan bersilaturahmi di link majelis yang mulia ini dalam keadaan aman fi amanillah, sehat walafiat. Mudah-mudahan setiap helaan nafas kita selama duduk di majelis ini bisa membuahkan pahala bagi kita semua, bisa menjadi penghapus dosa dan pengangkat derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa semoga sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, kepada kita semua dan kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman yang menjadikan sebagai uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah majelis zikir wa ta'lim Riyadhah Firqatul Mujahidin yang dirahmati Allah. Agar link majelis ini menjadi lebih berkah, marilah bersama-sama kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita masuk ke acara inti, yakni kajian kitab Al-Hikam, hikmah ke-167. Kaifa yakunu talabukallahiku sababan fi ataihi sabik. Bagaimana mungkin permintaanmu yang datangnya kemudian menjadi sebab bagi pemberiannya Allah yang sudah ditentukan sebelumnya, yang akan dijelaskan dan disampaikan oleh guru kita Bapak Ustadz Abdul Razak. Sekaligus ditutup dengan doa kepada Bapak Ustadz. Waktu dan tempat kita persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarona bikasrati zikrih wa tilawati kitabih wa jihadin fi sabilih li'i'la'i kalimatih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi imaminal Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Shadaqallahul adzim. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur. Salawat beserta salamnya semoga berlimpah curah kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ila mu'alifi hadal kitab Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi
wa bi asrarihi syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Summa ila arwahi jami masyaykhina khususon Syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi gfir lana, amin. Sudah siap ibu-ibu? Siap hatinya, siap pulpen, siap bukunya. Kita ngaji santri lagi. Lanjutkan, kemarin hikmah yang ke-166, sekarang hikmah yang ke-167. Ini dengan 168 karena ada bersangkutan, insya Allah. Kaifa yakunu talabu kallahiq. Bagaimana mungkin permintaanmu yang datang menyusul kemudian? Kita minta kepada Allah sekarang, menyusul kemudian itu sekarang. Kita berdoa, ya Allah, hamba minta tolong sekarang. Itu kan talabu kallahiq. Bagaimana mungkin permintaanmu yang datang menyusul kemudian? Sababan fi atau sabiq, menjadi sebab bagi pemberiannya yang sudah ditentukan sebelumnya. Nah, ini harus agak cermat agar kita tidak gagal paham. Jadi Syekh Ibnu Athaillah masih melanjutkan hikmah yang ke-166. Kemarin di hikmah yang ke-166 Syekh Ibnu Athaillah mengatakan jangan sampai permintaanmu itu dijadikan sebagai sebab pemberian dari Allah. Gitu. Sehingga kita tidak paham dengan maksud Allah menyuruh kita berdoa. Nah, sekarang dikuatkan lagi dengan hikmah yang ke-167. Dalam hikmah ini, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari akan menjelaskan alasan kenapa kita jangan menganggap bahwa doa itu menjadi sebab dari suatu keberhasilan. Menjadi sebab dari terhindar dari suatu kemadharatan. Kalau kita berdoa nih, kita berdoa sama Allah. Berdoalah hanya menjalankan perintah Allah dan hanya menunjukkan, menampakkan bahwa kita ini selalu berhajat, selalu butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, innal ata'a alladhi yatafaddalullahu bihi alal insan qaddarallahu ta'ala fil ajal. Alasan kenapa kita jangan menganggap bahwa doa itu menjadi sebab. Malam berdoa, siang dapat rezeki. Oh, malam siang dapat rezeki itu sebab malam berdoa. Begitu. Ini udah baca Yasin 40 hari, setelah selesai itu baru dapat dikabul hajatnya. Oh, jadi kabul hajat ini gara-gara baca Yasin. Nah, kenapa jangan seperti itu? Alasannya kenapa? Itu kalau alasannya itu harus ilmiah, harus ada pertanggungjawaban, ditanggungjawabkan oleh Al-Quran, ditanggungjawabkan oleh hadis, ditanggungjawabkan oleh kitab ulama, bukan pemikiran kita.
bukan dipikir oleh kita. Itu kalau dipikir oleh kita pasti salah pasti, tetapi harus pakai ilmu dipikirnya. Sesungguhnya pemberian yang Allah anugerahkan kepada manusia, innal ata'a alladhi yatafaddalullahu bihi alal insan, sesungguhnya pemberian yang Allah anugerahkan kepada manusia itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala di zaman azali, zaman dulu. Di dalam satu hadis dari Abdullah bin Amr bin Als radhiyallahu an, Rasulullah berkata, kataballahu maqadirul khalaik qabla ayyahluqa samawati wal ardi bi khamsina alfasanatin. Allah telah menuliskan takdir seluruh makhluk 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Bukan sebelum penciptaan manusia kita, tapi sebelum langit dan bumi diciptakan oleh Allah, takdir makhluk sudah diciptakan. Si ini akan begini, hari ini akan begini, hari ini akan begini. Nah, Allah telah mentakdirkan Fulan bin Fulan mendapatkan untung. Baik dia berdoa atau dia tidak berdoa. Dan Allah takdirkan ia berdoa. Baik lagi. Allah takdirkan, misalkan contoh. Allah takdirkan Ibu Sri Dartini, ini Pak kelihatan di layar nih. Allah takdirkan Ibu Sri Dartini misalkan hari Minggu ini dapat untung. Baik dia berdoa semalam atau dia tidak berdoa. Tetapi Allah takdirkan malam berdoa. Jadi dia berdoa malam itu takdir Allah. Siang dia dapat milik takdir Allah. Gitu. Jadi bukan yang siang itu gara-gara semalam. Kalau kita menganggap yang siang milik itu gara-gara sebab semalam, itu namanya gagal paham. Itu. Fulan bin Fulan mendapatkan terhindar dari musibah, baik dia berdoa atau tidak berdoa. Lalu aku takdirkan, kata Allah, aku takdirkan si Fulan berdoa dan aku takdirkan ia selamat. Berdoanya pun takdir Allah, selamatnya pun takdir Allah. Bagaimana mungkin itu doa bisa merubah takdir? Jadi yang merubah takdir itu bukan doanya, tetapi Allah Subhanahu wa taala sejak dulu telah merubah jalan ceritanya. Sehingga di dunia ini gambarannya seperti doa yang merubah. Padahal sejak dari dulu sudah dirubah oleh Allah. Yamhullahu mayasa, Allah menghapus sekehendaknya dan menetapkan sekehendaknya, dan Allah menghapus sekehendaknya dan Allah menetapkan sekehendaknya pula. Ini akidah kita, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Fulan bin Fulan hari Kamis misalkan, aku takdirkan terhindar dari musibah, baik dia berdoa atau tidak berdoa, dan aku takdirkan tidak berdoa. Tuh. Jadi itulah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sudah tercatat, sudah ditetapkan di zaman ajali sebelum makhluk diciptakan. Bahkan sebelum dunia dan langit diciptakan oleh Allah, 50.000 tahun sudah ditetapkan. Kisah kita dari mulai lahir sampai meninggal, sampai masuk ke surga, masuk ke neraka, sudah ditentukan ceritanya seperti ini. Kalau untuk mendekatkan paham, seperti wayang. Wayang ceritanya, lakonnya dia seperti ini, dia lakonnya seperti ini. Nah, dia lakonnya seperti ini. Wayangnya sudah dimasukkan ke peti. Begitu main wayang, baru dia dipainkan, dikeluarkan sesuai dengan peran masing-masing. Siapa yang memainkannya? Dalang. Jadi hakikatnya kita itu adalah
menonton takdir Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya di dalam hati kita, dengan dalam hati kita yang paling dalam ini kita menonton takdir Allah. Fadu'aul insan alahiku al-yauma fi alami dunya la yasluhu ayyakuna sababan lima qadahu wa qadarahu min itoihi fil ajali. Maka doa manusia yang menyusul sekarang di dunia, nah sekarang ibu tahu-tahu bangun malam jam 2, bangun malam tiap hari, bangun malam. Nah itu kan sekarang di dunia tuh sejarah kisahnya. Layas luhu, tidaklah pantas menjadi sebab bagi sesuatu yang telah ditetapkan, ditakdirkan oleh Allah dan telah diberikan, ditentukan dari terdahulu. Kita sudah ditentukan dapat sesuatu, kitanya belum ada, apalagi doa kita. Kita itu dari dulu sudah ditentukan mau mendapatkan sesuatu. Nah, lalu kita berdoa, itu sudah ditentukan juga oleh Allah. Ini nanti hari ini dia akan mendapatkan, siang akan mendapatkan rezeki, dan malamnya dia ditetapkan berdoa, siangnya dapat rezeki. Jadi siang dan malam itu adalah satu, sama kedudukannya takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan yang siang itu hasil dari semalam. Seperti apa? Seperti kita jualan, kita ke pasar jualan, kita dapat untung. Untung itu bukan dari dagang, tetapi itu hanya gambarannya saja. Hakikatnya yang memberikan untung itu Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kalau dagang bisa memberikan untung, tidak akan ada tukang dagang yang rugi. Betul tidak Ibu? Halo? Ah. Nah, tutup langsung Bu, tutup langsung. Nah, obat yang sakit, orang sakit minum obat. Nah, orang sakit minum obat, dia ikhtiar, diperintah oleh Allah minum obat. Tetapi orang yang selamat akidahnya, dia punya keyakinan obat tidak bisa menjadikan sehat. Karena aku minum obat diperintah Allah ikhtiar, sehatnya pun dari Allah, takdir Allah. Kalau obat bisa menjadikan sehat, tidak akan ada orang yang minum obat nggak sehat-sehat. Banyak orang yang minum obat kesini, obat ini nggak sehat-sehat. Itulah, seperti itu contohnya. Nah, contoh, kita sudah ditentukan dapat sesuatu, kitanya pun belum ada, apalagi doa kita. Contoh, ya Allah berikanlah hamba ini, ya Allah hamba mohon berikan, ya Allah. Diberilah oleh Allah. Itu sudah Allah tentukan sejak dahulu. Pada masa dulu dia berdoa, dia diberikan, sudah ditentukan oleh Allah, sudah ditetapkan oleh Allah. Masa karena doa yang sekarang, ketentuan Allah itu sudah dari dulu, masa gara-gara doa yang sekarang, gara-gara doa malam nih, gara-gara banyak sholawat nih, jadi hidup kita jadi mudah urusan kita. Nah, boro-boro doanya, kitanya aja belum ada. Boro-boro kita, dunianya pun belum ada. Sebelum diciptakan dunia dan langit 50.000 tahun, dahulu sudah ditetapkan akan dapat sesuatu itu. Udah ada. Itulah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah, jadi jangan beranggapan kita hasil sesuatu itu sebab doa kita sekarang. Aneh Pak Ustadz kok begitu katanya. Padahal Pak Ustadz sendiri sering berdoa, bahkan kasih wirid. Ya beda maksudnya. Karena ibadah, bukan sedang
bukan sedang demo ke Allah, tetapi kita ibadah. Karena ada perintah Allah, nanti ada rahasianya. Kenapa Allah memerintahkan berdoa? Ada rahasianya. Nah, begitu. Li'anna sabab muqaddamun alal musabab. Karena sebab itu didahulukan dari musababnya. Jadi sebab dulu baru musabab. Contoh, sehat dulu, contoh minum obat dulu baru sehat, begitu kan? Masa sehatnya sudah ada lalu minum obat, begitu. Maksudnya harusnya itu dari dulu tidak ada ketetapannya dari Allah. Yang sekarang kita berdoa malam nih, siangnya ijabah. Nah, itu tidak ada ketetapan dari dulu. Itu bisa benar kalau begitu. Tetapi kalau dari dulu sudah ditetapkan memang dia mau dapat milik dan dia malamnya mau berdoa, itu berarti tidak ada hubungannya antara yang siang dan malam. Nah, untuk pengerti paham ke situ itu susah, Ibu. Susah. Pak Ustadz pun dulu itu lagi mesantren dulu. Pertamanya itu seperti apa ya? Seperti menentang, karena yang menentangnya itu bukan kita. Hawa nafsu yang ada di diri kita. Karena hawa nafsu itu sifatnya agar kita itu tidak jadi ibadah. Gitu. Faida alimta annal qada'a wal qadara qad sabaqa birizkika wa ajalika wa annahu qad sabaqat kismatuka wa kismatu wujudika fama yatlubu minallahi ta'ala. Nah, ini ada pertanyaan. Apabila kita sudah tahu qada dan qadar telah terdahulu ditetapkan oleh Allah, rezeki kita telah ditetapkan oleh Allah, rezekinya begini, jodoh kita, suami kita seperti ini, istri kita seperti ini, sifat-sifatnya seperti ini, sudah ditetapkan oleh Allah, umur kita sudah ditetapkan oleh Allah, telah terdahulu pembagian yang dibagikan oleh Allah. Nah, engkau adanya kita begini ditetapkan oleh Allah. Fama yatlubu minallahi ta'ala. Maka buat apa kita minta kepada Allah? Pertanyaannya. Nah, ini video kalau dipotong, sepotong begini bahaya. Betul nggak? Nah, gitu kan. Padahal ini sifatnya pertanyaan. Lalu buat apa kita minta kepada Allah? Gitu kan? Pertanyaan. Nah, ini jawabannya yang menjadi buahnya. Menjadi ilmunya buahnya. Wa iza talabta fa kaifa yakunu talabuka sababan fi i'taihi sabik id qad sabaqat minhul atau qabla ayyakuna minhu talab. Kalau engkau minta juga kepada Allah, bagaimana tuntutan Allah itu menjadi sebab pemberian Allah yang telah terdahulu. Pemberian itu sebelum ada engkau berdoa kepada Allah. Sebelum kita berdoa kepada Allah, pemberian itu sudah ada disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana itu caranya? Nah, Allah itu sudah menentukan kita. Misal Ki Umar dikasih uang sama anaknya hari Minggu jam sekian, detik sekian, dapat rezeki dari anaknya 5 juta. Tiba-tiba Ki Umar itu semalaman baca Yasin, nggak tidur. Nah, berdoa dia. Atau Ki Umar misalkan tidak berdoa. Nah, begitu. Kata Allah, dan aku takdirkan Ki Umar berdoa. Yang ditakdirkan oleh Allah, Ki Umar malamnya berdoa. Pagi-pagi Ki Umar dapat uang 5 juta. Nah, apakah yang 5 juta itu gara-gara doanya dia? Pertanyaannya itu, seperti itu. Jawabannya tentu keliru kalau itu karena doanya. Sebab Allah sudah terdahulu menentukan ia malam berdoa dan ia dapat rezeki dari anaknya pagi-pagi itu. Jadi dua-duanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham Ibu?
Halo? Pak Ustaz. Ah, dan lanjut. Terus ada lagi nih, misal Kipulan bin Pulan dapat rezeki 5 juta. Misalkan dari anaknya. Si Kipulan itu baik malamnya berdoa atau tidak berdoa. Dan Allah takdirkan tidak berdoa. Kalau yang tadi kan berdoa. Dan Allah takdirkan tidak berdoa. Malamnya tidak berdoa. Tetapi pagi-pagi dapat rezeki 5 juta. Nah, itu menunjukkan bahwa dia sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala memang saat itu akan mendapatkan uang 5 juta. Jadi doa ini jangan sekali-sekali dianggap sebab merubah yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan kita. Jangan salah, bukan ucapan kita, ini keyakinan kita. Pasabata anasiro amrillahi ibadahu bidu'a idharul ubudiyah wa qiyamu haqqi rububiyah la sababal atiyah. Maka tetaplah sesungguhnya rahasianya Allah memerintahkan berdoa itu. Nah, ini penting nih. Jadi rahasia Allah memerintahkan berdoa kepada kita, Allah itu udah ditetapkan. Kita dapat rezeki, udah ketetapan Allah. Kita mau berdoanya pun udah ketetapan Allah. Lalu ngapain Allah memerintahkan kita berdoa? Rahasia Allah memerintahkan kita berdoa itu adalah untuk menampakkan kehambaan kita, kelemahan kita, ketidakmampuan kita, kefakiran kita, dan mendirikan atau menjalankan hak-hak ketuhanan. Hak-hak ketuhanan itu Allah Maha Agung. Kita mengagungkan Allah, memuliakan Allah. Untuk itu berdoa itu. Bukan Allah menyuruh kita berdoa agar kita diberi Allah. Kalau kita punya paham kita berdoa agar diberi Allah, hebat benar kita sudah bisa mempengaruhi Allah. Gitu. Kan kalau kita nggak minta, Allah nggak akan beri. Coba minta, terus minta, nanti Allah lama-lama beri. Berarti hebat kita sudah bisa mempengaruhi Allah. Sedangkan Allah itu iradatun nafidah. Kemarin sudah dikatakan. Agar terus yang utamanya lagi, kenapa Allah memerintahkan kita berdoa? Agar kita sadar bahwa Allah lah yang mampu menyelesaikan masalah kita. Kita punya amanah, bingungnya minta ampun 7 keliling. Bukannya kita diberi cobaan banyak amanah, jadi dekat kepada Allah. Kita malah kelayang-kelayang, dukun habis 10, paranormal habis 20, kepala paranormal itu dikeliling Pulau Jawa, kesana kemari. Itu menandakan orang yang awam terhadap agama dan menandakan orang yang tidak punya keyakinan dalam agama. Menandakan orang yang sangat berbahaya. Sehingga kalau dia tidak ada hidayah, meninggal dengan keadaan seperti itu, mati kupur bisa-bisa. Gitu. Wa ali ajlihi da'al arifu ilallahi wa rafa yadaihi wa basatum mankibaihi bilan kita sawaun atahullahu awalam yu'ti istajabalahu amlam yustajib. Oleh karena itu, seorang yang telah mengenal Allah Subhanahu wa taala, ia berdoa kepada Allah, mengangkatkan tangan berdoa kepada Allah tidak putus-putus. Orang yang sudah mengenal Allah, jangan dikira dengan penjelasan begini melarang berdoa. Bukan. Justru orang yang sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala, dia berdoa kepada Allah tidak putus-putus, tidak berhenti-berhenti. Baik dia diberi oleh Allah apa yang dia inginkan atau tidak diberi, baik diijabah atau tidak diijabah, tetap dia berdoa kepada Allah. Motivasi ia berdoa itu
ibadah dengan berdoanya. Nah, itu buahnya. Jadi kita berdoa itu harus ibadah di dalam hati kita yang mendorong motivasi kita. Tahajud itu ibadah kepada Allah dengan memohon kepada Allah. Bukan keinginan kita. Bukan keinginan kita. Nanti kalau keinginan kita besoknya hasil misalkan, berarti sangkutkan nanti. Oh, gara-gara semalam. Tidak hasil, wah ini ganti doanya nih nggak benar. Atau ustadznya nggak benar kali, ganti lagi ustadznya, cari yang ini. Ustadz yang agak-agak janggutnya panjang. Agak-agak orangnya matanya yang ini, yang apa? Yang tajam. Malah ganti ustadz, ganti apa namanya? Wirid. Karena apa? Karena ketidakpahaman kita dengan maksud doa. Kita berdoa itu disangkanya kalau kita tidak berdoa, Allah tidak akan beri. Disangkanya begitu. Maka niat berdoanya itu untuk keinginan dirinya. Seakan-akan Allah itu disuruh untuk mengikuti apa yang ada di isi hatinya, keinginan dirinya. Seakan-akan menganggap Allah tidak tahu dengan keadaan kita. Padahal bukan begitu. Nah, contoh. Ya Allah, mudahkanlah hamba melunasi hutang-hutang hamba. Ya Allah, hamba banyak amanah ya Allah. Mudahkanlah ya Allah. Nah, tapi ia menampakkan ketidakmampuannya. Kita tampakkan ya Allah, hanya Engkau yang mampu. Hanya Engkau yang bisa mendatangkan rezeki kepada kami. Hanya Engkau yang bisa menolong kami. Kami tidak berdaya ya Allah, sudah tidak mampu ya Allah. Hanya Engkau ya Allah. Nah, dan hanya Engkau yang bisa membereskan seluruh masalah-masalah kami. Itu namanya menunjukkan sifat kehambaan. Itu yang disuruhnya. Begitu itu adalah ibadah. Namanya ubudiyah, ibadah hati. Nah begitu. Jadi motivasi berdoa bukan minta dilunasi amanah oleh Allah. Artinya bukan minta dilunasi amanah oleh Allah, tapi ia menampakkan ketidakmampuannya kepada Allah untuk membereskan amanah-amanahnya. Kita perlihatkan tidak mampunya kita, lemahnya kita ya Allah. Kita tidak berdaya ya Allah. Hidup mati pun aku tidak berdaya. Boro-boro boro-boro masalah amanah yang kecil pun kami tidak berdaya. Apalagi amanah ini kami dari mana ya Allah, tidak mampu. Kalau bukan Engkau yang memampukan, hanya Engkau yang mampunya, hanya Engkau yang punyanya pertolongan itu, dan hanya Engkau yang dapat menolong hamba. Nah, kalau tujuannya kita berdoa seperti itu, ibadah niatnya, itu kan ibadah. Insya Allah diijabah, amanahnya cepat terbayar, dia tetap berdoa. Walaupun belum diijabah, dia tetap berdoa tidak berhenti. Tetapi kalau tujuannya karena amanah, bukan karena ibadah kepada Allah, begitu wirid udah sebulan nggak ada perkembangan, ia akan loncat, ia akan, karena hatinya tidak paham dengan yang sebenarnya. Dia akan cari-cari jalan yang lain. Mungkin bukan ini wiridnya, mungkin bukan ini. Karena yang di otaknya itu yang menjadi sebabnya. Perbedaan dengan seorang orang yang kenal dengan Allah, dia berdoanya tidak pernah berhenti. Mau diijabah mau enggak, dia berdoa. Karena dengan berdoa dia sudah niat ibadah. Menunjukkan ketidakmampuan dirinya, kelemahan dirinya. Itulah kalau kita sudah memahami rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan berdoa kepada kita. Jadi rahasianya Allah memerintahkan doa kepada kita itu untuk kita mengakui kelemahan kita. Tapi kalau yang menjadi pendorong kita berdoa karena amanahnya, nah kalau yang menjadi pendorong kita mau bangun malam karena banyak masalah, nah kalau sudah selesai amanahnya, kalau sudah selesai masalahnya, nanti akan berhenti bangun malamnya.
Atau kalau tidak selesai-selesai juga akan berhenti juga. Kalau begitu. Nah, tetapi kalau hati kita sudah diberikan ketenangan, ya Allah saya mah bangun malam bukan karena amanah ya Allah. Aku mah bangun malam mau berdoa kepada Engkau. Aku mah yakin Engkau Maha tahu apa yang terjadi kepada aku. Dan hanya Engkau ya Allah yang bisa menolong aku. Aku pasrahkan kepada Engkau. Aku mah hanya mau berdoa aja ya Allah. Banyakin, wirid banyakin doa. Nah itu isu yang begitu yang akan segera ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilanjut dengan hikmah yang ke-168. Jala hukmul ajali ayan dopa ilal. Terlalu agung bila putusan Allah yang diajali, yang dahulu, disandarkan kepada rangkaian sebab. Maksudnya, layatasawwaru hukmullahi li'anallaha lahul iradatul mutlaqah wal masyiatun nafidah. Nah, mustahil ketetapan Allah untuk memberi pada zaman dahulu disandarkan kepada sebab. Sebab sekarang berdoa, siangnya dapat rezeki. Mustahil begitu karena siang dapat rezeki dan sekarang semalam berdoa sudah ditetapkan dari dulu, sudah ada. Bahasanya juga mustahil, tidak akan pernah ada terjadi seperti itu karena sudah ditetapkan oleh Allah semuanya. Karena bagi Allah itu kehendak yang mutlak dan kehendak yang lulus. Rumusnya, Allah tidak akan pernah bisa dipengaruhi oleh apapun karena Allah itu iradatul mutlaqah wal masyiatun nafidah. Nah, itu harus apa tuh? Iradatul mutlaqah wa masyiatun nafidah. Kehendak yang mutlak dan kehendak yang lulus. Artinya tidak ada yang bisa mengintervensi kepada Allah. Tidak ada yang bisa seakan-akan bisa memaksa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajib kita tekadkan Allah tidak wajib kita tekadkan bahwa Allah tidak membutuhkan sebab untuk memberi dan tidak membutuhkan sebab untuk tidak memberi. Contoh, Allah akan menyembuhkan seseorang, Allah membutuhkan obat. Kalau dia nggak berobat, dia nggak sehat. Allah tidak butuh, itu mah kita yang butuh mengikhtiar. Kalau kita beranggapan karena kita berdoa terus kepada Allah, lalu Allah ijabah, Allah berikan apa yang kita inginkan, wah itu hebat benar. Hebat sekali kita bisa mempengaruhi Allah, Tuhan kita. Gitu. Allah itu tidak bisa dipengaruhi oleh memberi, tidak terpengaruh, tidak memberi, tidak juga terpengaruh dengan apapun. Kalau mau juga ada sebab, hasilnya sesuatu, katakan dalam hati, sebab Allah takdirkan. Udah, gitu saja beres. Kenapa itu bisa terjadi? Itu wah, semalam wirid ya. Baca waknya. Sekarang mudah rezeki. Dah, nggak usah banyak ngomong. Sebab Allah takdirkan. Qadarullah. Suka dikatakan begitu kan Ibu ya? Qadarullah. Atau sebab Allah takdirkan. Udah, nggak usah puyang-puyang. Kok bisa begitu ya? Orang kok tadinya dia udah mau jadi rencana kok tidak jadi. Udah, itu qadarullah, sudah ditakdirkan Allah seperti itu. Nah, gitu. Katakan itu di dalam hati, katakan, sering kita katakan seperti itu. Qadarullah, takdir Allah. Jadi kita tidak bertuhan ke sebab. Kalau di lisan saja ucapan, misalkan ucapan begini, banyak-banyak berdoa, jadi ntar diberi Allah. Kalau banyak berdoa nanti diberi Allah. Kalau di lisan saja, di ucapan saja begitu, tidak apa-apa itu. Untuk memotivasi orang untuk berbanyak berdoa. Tetapi jangan masuk ke hati. Banyak-banyak berdoa agar nanti diberi Allah. Setelah nanti berdoa, lalu ada pemberian Allah. Nah, jangan sampai masuk ke hati itu. Di lisan saja itu. Nah,
Karena kalau masuk ke hati, jadi i'tiqad, jadi keyakinan, itu akan menjadikan kita syirik. Kita syirik. Dikhawatirkan sampai masuk ke hati. Itu membahayakan i'tiqad keyakinan kita. Jadi, Bapak-bapak, Ibu sekalian, diucapkan silahkan. Dek, nak, banyak-banyak berdoa, nak. Minta sama Allah, nak. Mudah-mudahan dilancarkan urusan kita. Kita pasrahkan kepada Allah. Dan mau mengaji, nak. Begitu. Tetapi dalam hati kita, enggak ya Allah. Nah, bukan doa yang menjadikan sukses anakku. Tetapi ketetapan engkau ya Allah. Qadarullah. Takdir Allah. Jadi, hatinya jangan ikut ke situ. Hatinya jangan ikut ke situ. Kalau hati ikut ke situ, ya itu yang bahaya. Jadi barang Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mengadakan jalan keluar baginya dari segala masalahnya. Nah, kesimpulan dari hikmah ke-167 dan 168 ini ada 4 kesimpulannya. Bahwa kita berdoa kepada Allah itu ada 4 hal yang harus menjadi pedoman kita. 1, karena kita tidak berdaya. Kita berdoa kepada Allah yang maha kuat. Karena kita fakir, kita berdoa kepada Allah yang maha kaya. Karena kita lemah, kita berdoa kepada Allah yang maha gagah. 1 itu. Yang kedua, kita berdoa kepada Allah karena diperintah Allah berdoa. Berarti kita berdoa itu menjalankan perintah Allah, namanya ibadah. 2, 3, berdoa itu kita tujuannya apa? Menghiasi tubuh kita dengan ibadah. Karena doa itu tangan diangkatkan, mata pun dilirikan begini, semua bergerak, lisan kita berucap, itu dihiasi tubuh kita dengan ibadah. Yang keempat, menjalankan hak-hak Allah pada diri kita. Apa hak Allah? Hak Allah pada diri kita, kita mengagungkan Allah agar kita minta kepadanya, kita memuliakan Allah, agar minta kita ini supaya dimuliakan Allah. Kita mengagungkan Allah, kita memuliakan Allah, kita menganggap Allah itu yang maha kuat. Nah, itu hak-hak Allah yang ada pada diri kita. Nah, tugas kita minta perkara diberi. Tugas kita itu seperti itu. Tugas kita. Perkara diberi atau tidak, diijabah atau tidak, itu masalahnya lain lagi. Nggak usah jadi alasan. Jadi kita sekarang kita robah, kita tingkatkan. Dalam tujuan kita berdoa yang selama ini menghendaki agar qabul hajat, agar kita diijabah, ganti dengan 4 hal yang tadi, agar menjadi sebuah doa yang sangat berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian doa kita akan bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibarat kita menginginkan air hujan. Posisi kita sedang di musim kemarau panjang. Musim kemarau panjang. Begitu kita melihat awan mendung tebal di atas, padahal hujan belum turun, hati kita sudah tenang, sudah senang. Alhamdulillah, mau hujan, padahal hujannya belum turun. Bahkan terkadang tidak jadi turun hujannya karena datang angin gede. Begitupun kita. Begitu kita oleh Allah, badan kita digerakkan. Mau dikir, badan kita digerakkan. Mau baca Quran, mau bangun tahajud, mau duha, mau banyak sedekah. Alhamdulillah, itu ibarat seperti mendung hujan, mendung yang akan menimbulkan hujan. Mudah-mudahan itu ciri kita mendapatkan kebahagiaan. Begitu. Mudah-mudahan setiap doa kita, setiap ibadah kita itu mudah-mudahan jadi alamat bahwa diajali kita sudah ditentukan
akan menjadi orang bahagia. Itu baru mudah-mudahan, karena belum mati. Karena yang terakhir itu nanti mati kan. Innamal a'malu bil khawatim. Tentunya setiap amal itu bagaimana akhirnya nanti. Sekarang kita tukang tahajud, tukang ini, belum tentu nanti pas kita mati apakah kita bawa iman Islam atau enggak, kan begitu. Nah, jadi kita walaupun doa ini tidak bisa merubah apa yang ditetapkan oleh Allah, bukan doa ini bukan untuk mendemo kepada Allah, tetapi kalau kita sudah paham, kita akan tenang. Karena dengan berdoa ini pun kita sudah luar biasa. Karena ibarat kita sedang menunggu hujan di musim kemarau, datanglah mendung. Mendung. Kira-kira kalau mendung itu mendung yang gelap sekali, itu kira-kira ada harapan akan turun hujan atau ciri apa itu, Ibu? Ciri mau turun hujan kan? Ya, betul nggak? Mendung tak berarti hujan. Ya, iya, ciri mau turun hujan, bukan mendung, bukan. Ciri mau turun hujan, begitu loh. Ciri mau turun hujan. Nah, kan orang yang butuh air lihat mendung, wah, udah bunga hatanya. Baru lihat mendungnya, hujannya padahal centang tuh hujannya turun, begitu kan? Belum tentu hujannya turun. Begitupun kita, tukang ibadah, tukang tahajud, tukang wirid, tukang sedekah, senang kita hati, itu senang itu. Tetapi jangan terlalu senang, belum tentu kita akan temukan husnul khotimah. Nah, karena husnul khotimah itu nanti di akhir. Jadi mudah-mudahan kita beribadah, tetapi selalu kita besar harapan dengan rahmat Allah, dengan segalanya kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah paham begini, ibu-ibu, bapak-bapak harus lebih semangat berdoa, karena doa itu adalah ibadah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.